Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ABM atau Activity Based Management, atau dalam bahasa Indonesia kita jelaskan sebagai manajemen berbasis aktivitas. Mengapa manajemen berbasis aktivitas ini penting untuk kita bahas? Karena aktivitas ini atau akuntansi untuk aktivitas itu adalah faktor yang sangat penting dalam mengoperasionalkan perbaikan berkelanjutan. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen berbasis aktivitas? Jadi manajemen berbasis aktivitas itu adalah pendekatan untuk keseluruhan sistem yang terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai atau value bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai ini. Nah, dalam mewujudkan manajemen berbasis aktivitas, yang menjadi sumber utama informasi manajemen adalah ABC atau Activity Based Costing atau biaya berbasis aktivitas, gitu ya. Jadi biaya berbasis aktivitas ini, saya ulangi, merupakan sumber utama informasi dari manajemen berbasis aktivitas. Nah, model dari ABM atau manajemen berbasis aktivitas ini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi biaya dan dimensi proses. Model dua dimensi ini disajikan dalam gambar ini ya. Dimensi biaya itu memberikan informasi biaya mengenai sumber daya atau resources, kemudian aktivitas, dan objek biaya yang menjadi perhatian seperti produk, pelanggan, pemasok, dan tujuan atau saluran distribusi. Tujuan dari dimensi biaya adalah memperbaiki ketepatan pembebanan biaya atau akurasi pembebanan biaya. Seperti yang disarankan dari model tersebut, biaya dari berbagai sumber daya, ini ya resources, itu ditelusuri ke berbagai aktivitas, ini ya activities. Jadi biaya dari berbagai sumber daya ditelusur ke berbagai aktivitas, kemudian biaya dari berbagai aktivitas tersebut dibebankan ke objek biaya. Nih. Jadi biaya dari berbagai sumber daya ditelusur ke aktivitas, kemudian dibebankan ke objek biaya. Nah, dimensi yang kedua yaitu dimensi proses, itu memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa harus dilakukan, dan seberapa baik aktivitas tersebut dilakukan. Jadi ini aktivitas apa yang dilakukan, mengapa aktivitas tersebut dilakukan, dan bagaimana atau seberapa baik aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan. Nah, tujuan dari dimensi proses ini adalah untuk mengurangi biaya. Dimensi proses inilah yang akhirnya memberikan kemampuan untuk melakukan dan mengukur perbaikan berkelanjutan. Kemudian model implementasi dari ABM atau Activity Based Management. Tampilan ini adalah model dari implementasi Activity Based Management, di mana tujuan keseluruhan dari manajemen berbasis aktivitas ini adalah pada akhirnya adalah meningkatkan profitabilitas perusahaan. Nah, tujuan ini dapat dicapai dengan mengidentifikasi dan menyeleksi berbagai peluang yang ada untuk perbaikan serta menggunakan informasi akurat untuk membuat keputusan yang lebih baik. Nah, tampilan ini juga menunjukkan 10 langkah yang menentukan dalam implementasi Activity Based Management, yaitu 4 langkah yang berkaitan dengan Activity Based Costing atau biaya berbasis aktivitas, dan 4 langkah berkaitan dengan PVA atau Process Value Analysis atau analisis nilai proses. Nah, dan 2 lagi adalah langkah umum.
langkah-langkah penerapan ABM menggunakan dua sistem ini, ABC atau Activity Based Costing, yaitu pertama membebankan biaya sumber daya ke aktivitas, kemudian mengidentifikasi objek biaya dan penggerak aktivitas, kemudian menghitung tarif aktivitas, dan yang terakhir membebankan biaya ke objek biaya yang kemudian dapat memperbaiki keputusan. Lalu analisis nilai proses, yang pertama membuat penilaian atas isi dari aktivitas, kemudian menentukan akar penyebab masalah, lalu membuat ukuran kinerja aktivitas, dan yang terakhir mencari peluang untuk perbaikan yang akhirnya ke arah mengurangi biaya. Selanjutnya perencanaan sistem. Perencanaan sistem ini memberikan pengertian atau justifikasi untuk implementasi dari activity based management dan menjawab berbagai masalah. Yang pertama, sasaran dan tujuan dari sistem ABM, kemudian posisi persaingan perusahaan saat ini dan posisi yang diinginkan, lalu proses bisnis dan bauran produk perusahaan, kemudian jadwal tanggung jawab yang dibebankan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi, dan kemudian kemampuan perusahaan untuk mengimplementasikan, mempelajari, dan menggunakan informasi baru. Akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah alat fundamental untuk pengendalian manajemen dan ditentukan melalui 4 elemen penting, yaitu pemberian tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja atau benchmarking, pengevaluasian kinerja, dan pemberian penghargaan. Nah, akuntansi pertanggungjawaban ini bertujuan untuk mempengaruhi perilaku dalam cara tertentu sehingga seseorang atau suatu aktivitas perusahaan itu akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ada tiga jenis sistem akuntansi pertanggungjawaban yang telah berubah gitu ya sepanjang waktu, yaitu sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan keuangan atau fungsional, lalu akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas, dan akuntansi pertanggungjawaban berdasar strategi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan keuangan atau fungsional itu memberikan tanggung jawab pada berbagai unit perusahaan dan menyatakan berbagai ukuran kinerja dalam bentuk keuangan. Nah, pada dasarnya perusahaan itu mempunyai sistem akuntansi pertanggungjawaban yang sudah sesuai dengan berbagai kebutuhan dan nilai ekonomi dari lingkungan operasionalnya. Perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang stabil dengan produk dan proses yang terstandarisasi serta tekanan persaingan yang rendah itu akan lebih mengalami sistem akuntansi pertanggungjawaban keuangan yang tidak terlalu rumit seperti itu. Contohnya perusahaan yang menghasilkan pipa beton dan blok beton itu memiliki produk dan proses produksi yang sudah tetap serta relatif stabil, maka keahlian fungsional itu dikhususkan untuk mendapatkan efisiensi operasional. Karena sistem dan proses produksinya yang sudah terstandar, maka keahlian fungsionalnya lebih ke efisiensi atau peningkatan efisiensi operasional produksi. Sedangkan untuk pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas itu adalah sistem yang digunakan untuk perusahaan yang berada dalam lingkungan yang selalu mengalami perbaikan yang berkelanjutan. Nah, pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas ini mengukur kinerja dengan pandangan dari sisi keuangan dan non-keuangan. Contohnya perusahaan komputer HP gitu ya. Perusahaan ini beroperasi dalam lingkungan di mana tempat terjadinya perubahan yang sangat cepat. Di situ produk dan proses itu selalu didesain ulang serta ditingkatkan secara konsisten gitu ya. Karena adanya pesaing nasional dan internasional yang akan selalu ada seperti itu.
Beda dengan perusahaan pipa beton tadi yang lebih cenderung stabil. Selanjutnya kita membahas tentang analisis nilai proses atau PVA tadi ya, proses value analysis, di mana analisis ini merupakan analisis yang berfokus pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban berbagai aktivitas sebagai ganti pada biaya, dan analisis ini menekankan pada maksimalisasi kinerja keseluruhan sistem sebagai ganti dari kinerja individual. Nah, analisis nilai proses ini membantu mengubah berbagai konsep akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas dari tingkat konseptual menjadi operasional. Nah, berbagai analisis nilai proses ini, yang pertama ada analisis penggerak. Nah, analisis penggerak atau pencarian akar pemicu sebab dan masalah. Analisis ini memahami penyebab dari biaya aktivitas dengan memahami aktivitas input dan output. Input aktivitas itu diartikan sebagai berbagai sumber daya yang dikonsumsi suatu aktivitas dalam rangka menghasilkan outputnya. Sedangkan output aktivitas adalah hasil atau produk dari suatu aktivitas. Sebagai contoh, jika aktivitas tersebut adalah menulis program komputer, maka berbagai inputnya ada berupa pemrogram, lalu komputer, printer, kertas komputer, dan hard disk. Nah, outputnya akan berupa program komputer, seperti itu. Kemudian ukuran output aktivitas adalah jumlah suatu aktivitas dilakukan. Ukuran ini adalah ukuran yang dapat dihitung atas suatu output. Misalnya jumlah program adalah ukuran output yang paling mungkin untuk aktivitas penulisan program. Kemudian setelah analisis penggerak, yang kedua adalah analisis aktivitas. Analisis aktivitas ini berbagai aktivitasnya dibagi menjadi aktivitas bernilai tambah dan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah ini adalah aktivitas yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam suatu bisnis. Beberapa aktivitas yang disyaratkan memang dibutuhkan untuk memenuhi peraturan hukum. Jadi aktivitas itu harus ada gitu di dalam suatu operasional perusahaan. Jadi aktivitas bernilai tambah atau aktivitas yang harus ada dalam operasional perusahaan tadi ya, aktivitas yang memang dipersyaratkan oleh peraturan, dan kemudian ada aktivitas discretionary. Aktivitas discretionary ini diklasifikasikan sebagai aktivitas yang bernilai tambah jika secara simultan atau berkelanjutan itu memenuhi berbagai syarat, yaitu yang pertama, aktivitas yang menghasilkan perubahan kondisi. Kemudian perubahan kondisi yang tidak dapat dicapai melalui aktivitas sebelumnya, dan aktivitas yang memungkinkan berbagai aktivitas lainnya dilakukan. Jika memenuhi syarat tersebut, maka aktivitas tersebut dapat disebut sebagai aktivitas bernilai tambah. Nah, ketika aktivitas bernilai tambah ini sudah teridentifikasi, maka selanjutnya kita bisa menetapkan biaya bernilai tambahnya. Nah, biaya nilai tambah ini adalah berbagai biaya yang timbul dari melakukan berbagai aktivitas bernilai tambah dengan efisiensi yang sempurna, sehingga pada akhirnya kita dapat menghilangkan produk cacat atau limbah dan mengurangi biaya. Selanjutnya, non-value added activities atau aktivitas tidak bernilai tambah. Semua aktivitas selain berbagai aktivitas yang paling penting untuk tetap bertahan dalam bisnis itu kita anggap sebagai aktivitas tidak bernilai tambah. Saya ulangi ya, semua aktivitas selain berbagai aktivitas yang paling penting untuk tetap bertahan dalam bisnis sehingga dipandang tidak perlu, gitu ya, itu
kita sebut sebagai aktivitas tidak bernilai tambah. Aktivitas tidak bernilai tambah dapat diidentifikasi melalui kemampuannya dalam memenuhi salah satu dari 3 syarat yang tadi di aktivitas bernilai tambah ini. Nah, maka atas aktivitas-aktivitas yang tidak diperlukan ini atau aktivitas tidak bernilai tambah ini akan muncul biaya non nilai tambah atau biaya yang tidak bernilai tambah, yaitu berbagai biaya yang disebabkan oleh aktivitas yang tidak bernilai tambah atau kinerja yang tidak efisien dari aktivitas bernilai tambah. Jadi memang aktivitas itu tidak bernilai tambah atau aktivitasnya bernilai tambah sebenarnya, tapi kinerjanya tidak efisien sehingga muncul yang namanya biaya tidak bernilai tambah atau biaya non nilai tambah. Contoh dari aktivitas yang tidak bernilai tambah itu adalah pemesanan ulang dari suku cadang atau komponen, kemudian pengiriman produksi yang mengalami keterlambatan, dan pengerjaan ulang karena adanya komponen atau bagian yang cacat. Itu adalah contoh-contoh aktivitas yang tidak bernilai tambah. Selanjutnya ada lagi perbaikan produk yang masih dalam masa garansi, penanganan keluhan pelanggan, dan pelaporan cacat produk. Itu juga termasuk aktivitas yang tidak bernilai tambah. Nah, dalam operasional produksi ada 5 aktivitas yang biasanya disebut sebagai aktivitas yang sia-sia dan tidak dibutuhkan. Yang pertama, penjadwalan. Penjadwalan ini adalah suatu aktivitas yang menggunakan waktu dan sumber daya untuk menentukan kapan berbagai produk yang berbeda memiliki akses ke proses, serta seberapa banyak yang akan diproduksi. Jadi, kita ada waktu untuk kapan produk-produk itu masuk untuk kita proses dalam proses produksi. Kemudian perpindahan. Perpindahan ini aktivitas untuk memindahkan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi dari satu departemen ke departemen lainnya. Selanjutnya adalah waktu tunggu, yaitu suatu aktivitas di mana bahan baku atau barang dalam proses itu menggunakan waktu dan sumber daya untuk menunggu proses berikutnya. Lalu pemeriksaan. Pemeriksaan adalah suatu aktivitas di mana waktu dan sumber daya digunakan untuk memastikan bahwa produk itu memenuhi spesifikasinya. Kemudian penyimpanan, yaitu suatu aktivitas yang menggunakan waktu dan sumber daya di mana barang atau bahan baku terkait tetap berada dalam persediaan. Misal, aktivitas-aktivitas itu tidak bernilai tambah karena misalnya pemeriksaan. Kenapa pemeriksaan itu tidak kita butuhkan? Karena seharusnya produk itu dipastikan diproduksi secara benar dari awal. Barang masuk, bahan baku dari pemasok itu sudah baik, lalu prosesnya sudah benar, maka seharusnya kita tidak perlu adanya aktivitas pemeriksaan seperti itu. Selanjutnya ada perhitungan biaya Kaizen. Kaizen ini adalah istilah sistem efisiensi biaya yang berasal dari Jepang di perusahaan Toyota gitu ya, yang bisa kita terapkan di perusahaan. Perhitungan biaya Kaizen ini berkaitan dengan upaya penurunan biaya dari berbagai produk dan proses yang telah ada. Dalam istilah operasional, perhitungan biaya ini mengarah pada penurunan biaya yang tidak bernilai tambah. Nah, langkah-langkah pengurangan biaya ini yang pertama dari kegiatan eliminasi yang berfokus pada kegiatan yang tidak bernilai tambah, kemudian pemilihan aktivitas di mana kita dapat memilih di antara pengaturan atau setting yang berbeda dari banyak kegiatan, kemudian pengurangan aktivitas di mana kita bisa mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya penyatuan aktivitas menggunakan skala ekonomi. Selanjutnya dimensi dari ukuran kinerja efektivitas, dimensi ukuran kinerja aktivitas.
Yang pertama adalah efisiensi, yaitu hubungan aktivitas input dan output. Input itu ya, input adalah sumber daya yang kita gunakan untuk input adalah sumber daya yang kita gunakan dalam proses produksi, dan output adalah produk yang kita hasilkan. Nah, efisiensi ini berfokus pada hubungan antara input aktivitas dengan output aktivitas. Contohnya, salah satu cara memperbaiki efisiensi dari suatu aktivitas adalah menghasilkan output aktivitas yang sama dengan biaya yang lebih rendah untuk input yang digunakan. Pengukuran kinerja aktivitas yang kedua adalah kualitas. Kualitas ini berkaitan dengan melakukan aktivitas yang benar sejak aktivitas tersebut pertama kali dilakukan. Kemudian terkait dengan kualitas ini, output yang cacat itu kan perlu diulang hingga menyebabkan biaya yang tidak dibutuhkan dan bisa mengakibatkan pengurangan efisiensi. Maka kualitas ini perlu diperhatikan dari pertama kali aktivitas tersebut atau proses tersebut dilakukan. Yang ketiga adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu aktivitas proses operasional. Waktu yang lebih lama biasanya berarti lebih banyak penggunaan sumber daya dan lebih sedikit kemampuan untuk merespon kebutuhan pelanggan. Kemudian ukuran keuangan dari kinerja aktivitas, yang pertama laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, lalu tren dalam laporan biaya aktivitas, kemudian penetapan standar Kaizen tadi ya, kemudian benchmarking dan perhitungan biaya siklus hidup. Yang kita bahas selanjutnya adalah biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, kita kan harus mengurangi biaya yang tidak bernilai tambah. Dengan mengetahui biaya-biaya yang bisa dihemat dari aktivitas yang tidak bernilai tambah, kemudian kita bisa membandingkan biaya dari aktivitas yang sesungguhnya dengan biaya aktivitas yang bernilai tambah, maka pihak manajemen itu dapat menilai tingkat ketidakefisienan aktivitas serta menentukan potensi untuk adanya perbaikan. Nah, untuk mengidentifikasi serta menghitung biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, maka kita harus menetapkan terlebih dahulu, yaitu berbagai ukuran output untuk setiap aktivitas. Jika ukuran output telah ditetapkan, maka jumlah standar bernilai tambah atau standar quantity atau SQ untuk tiap aktivitas kita dapat tetapkan selanjutnya, gitu ya. Terus kemudian biaya bernilai tambah dapat dihitung dengan mengalihkan kualitas standar bernilai tambah dengan standar harga atau standar price atau SP. Biaya yang tidak bernilai tambah dapat dihitung dengan selisih antara tingkat output aktivitas sesungguhnya atau actual quantity atau AQ dengan tingkat standar bernilai tambahnya atau SQ dikali dengan biaya standar per unit. Nah, nanti kita lihat contohnya, ini rumusnya ya. Jadi biaya bernilai tambah adalah tingkat output bernilai tambah atau SQ dikalikan dengan harga standar per unit atau standar price atau SP. Kemudian untuk biaya tidak bernilai tambah itu rumusnya AQ atau penggunaan kuantitas sesungguhnya dikurangi SQ dikalikan dengan SP. Ini rumus untuk biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Nah, ini contoh pengerjaannya. Misalnya di sini PT RTP gitu, dia ada 4 aktivitas produksi, yaitu pengelasan, pengerjaan ulang produk cacat, penyetelan peralatan, dan pengawasan komponen yang dibeli.
penyetelan dan penggunaan bahan baku adalah aktivitas yang dibutuhkan. Sedangkan pengawasan dan pengerjaan ulang adalah aktivitas yang tidak dibutuhkan. Penyetelan peralatan itu seharusnya tidak perlu kita lakukan jika dari awal dari kualitas bahan baku dari pemasok itu sudah bagus seperti itu. Nah, aktivitasnya adalah sebagai berikut. Aktivitasnya pengelasan, penggerak aktivitasnya adalah jam pengelasan, SQ-nya atau tingkat output bernilai tambahnya 10.000, AQ-nya atau penggunaan aktualnya adalah 12.000, standar price-nya adalah $40 per unit. Kemudian pengerjaan ulang, di mana penggerak aktivitasnya adalah jam pengerjaan ulang. Aktivitas tingkat output bernilai tambahnya adalah 0, karena ini tidak bernilai tambah. Kemudian tingkat penggunaan kuantitas aktualnya adalah 10.000, lalu standar price-nya $9. Kemudian aktivitas penyetelan, di mana penggerak aktivitasnya adalah jam penyetelan. Tingkat SQ-nya atau output bernilai tambahnya juga 0, karena ini tidak bernilai tambah. Lalu kuantitas aktualnya 6.000, standar price-nya $60. Kemudian pengawasan, yaitu penggerak aktivitasnya jumlah pengawasan, di mana standar atau SQ tingkat output bernilai tambahnya itu 0, kemudian penggunaan aktualnya 4.000 dan standar price-nya $15. Nah, kemudian kita gunakan rumus biaya bernilai tambah, maka SQ dikalikan dengan SP, maka untuk pengelasan 10.000 dikalikan dengan 40, maka ketemu biaya bernilai tambahnya 400.000. Untuk biaya tidak bernilai tambah, rumusnya AQ 12.000 dikurangi SQ 10.000, maka 2.000 dikalikan SP 40, 2.000 dikali 40, maka biaya tidak bernilai tambah untuk aktivitas pengelasan 80.000. Dan biaya aktual adalah totalnya, biaya bernilai tambah ditambah biaya tidak bernilai tambah, 400 ditambah 80, maka 480.000. Pengerjaan ulang, biaya bernilai tambahnya SQ dikalikan SP, 0 dikali 9, maka biaya bernilai tambahnya 0, biaya tidak bernilai tambahnya AQ 10.000 dikurangi SQ 0, berarti 10.000 dikalikan SP 9, maka 90.000 biaya tidak bernilai tambahnya, dan seterusnya. Maka total biaya bernilai tambah yaitu 400.000 yang kita peroleh dari aktivitas pengelasan. Biaya tidak bernilai tambah 590.000 yang kita peroleh dari keempat aktivitas, dan biaya aktualnya totalnya 990.000. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai biaya yang tidak bernilai tambah. Konsekuensinya, laporan biaya ini kita gunakan untuk menekankan pada peluang perbaikan. Dengan cara mendesain ulang berbagai produk, maka waktu pengelasan dapat dikurangi, sehingga biaya tidak bernilai tambah dari aktivitas pengelasan itu dapat dikurangi. Dengan cara apa? Misalnya dengan melatih para pekerja pengelasan dan meningkatkan keahlian tenaga kerja, maka otomatis dengan selain mengurangi waktu pengelasan, pihak manajemen juga dapat mengurangi waktu pengerjaan ulang. Mengurangi waktu penyetelan dan mengimplementasikan program evaluasi pemasok adalah berbagai tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja aktivitas penyetelan dan pengawasan. Nah, maka melaporkan biaya yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah ini dapat memicu manajemen untuk melakukan tindakan yang bisa mengelola berbagai pelaksanaan aktivitas untuk memperbaiki aktivitas terkait dan menghasilkan pengurangan biaya, seperti itu. Kemudian pelaporan tren. Pelaporan tren ini tujuannya adalah kita bisa tahu perbaikan aktivitas yang diukur melalui pengurangan biaya itu. Kita bisa melihat tren penurunan dari biaya tak bernilai tambah itu dari satu periode ke
periode lainnya. Jika analisis aktivitasnya berjalan efektif, maka seharusnya tren itu terus menurun. Tren dari biaya yang tidak bernilai tambahnya seharusnya terus menurun. Itu. Nah, ini contohnya aktivitas pengelasan biaya tak bernilai tambahnya, misalnya tahun 2007 80.000, tahun 2008 sudah menjadi 50.000. Kemudian pengerjaan ulang tahun 2007 90.000, 2008 jadi tinggal 70.000. Lalu penyetelan tadinya 360.000 kemudian jadi 200.000, dan pengawasan atau inspeksi dari 60.000 menjadi 35.000, dan total biaya tidak bernilai tambah yang tadinya 590.000 turun menjadi 355.000. Ini adalah laporan tren. Kemudian benchmarking. Benchmarking itu apa? Benchmarking itu adalah kita menggunakan praktik terbaik sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja kegiatan dengan tujuan menjadi yang terbaik dalam melakukan setiap kegiatan dan proses. Maksudnya gini, kita kan misalnya tahun 2007, misal 2017 kita bisa penyetelan ulang itu hanya 70.000, di mana sebelumnya 90.000, 100.000, 120.000 dan seterusnya. Angka 70.000 untuk angka penyetelan itu akan menjadi standar kita atau benchmark kita untuk menentukan kinerja tahun-tahun berikutnya. Jadi ini adalah kinerja terbaik kita gitu. Bisa melakukan biaya penyetelan hanya 70.000 saja. Maka tahun-tahun selanjutnya kita harus minimal harus maksimal tuh angkanya hanya 70.000. Kalau misalnya terjadi lebih, berarti kita gagal menerapkan perbaikan berkelanjutan. Itu arti dari benchmarking. Selanjutnya perhitungan biaya pelanggan dan pemasok berdasarkan aktivitas. Kenapa hubungan dengan pelanggan dan pemasok ini menjadi penting untuk kita analisis? Karena aktivitas-aktivitas dengan pelanggan dan juga pemasok itu seringkali menjadi tidak efisien. Misalnya ada pelanggan utama dan ada pelanggan yang kecil-kecil, atau ada pemasok yang seringkali barangnya itu cacat, dan ada juga pemasok yang barangnya bagus, yang menyebabkan kita tidak perlu melakukan aktivitas tidak bernilai tambah. Maka kita harus mengidentifikasi pelanggan-pelanggan mana yang bernilai tambah atau pelanggan mana yang lebih efisien dan pemasok mana yang lebih efisien. Kita lihat dari aktivitas yang dilakukannya. Sekarang yang pelanggan dulu. Perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Nah, yang kita tahu gitu kan, dalam satu perusahaan tentu kita punya banyak pelanggan gitu ya, dimana masing-masing pelanggan itu punya karakteristik yang berbeda-beda gitu. Para pelanggan dapat mengkonsumsi aktivitas penggerak pelanggan dalam proporsi yang berbeda. Misalnya apa aja yang berbeda? Frekuensi pesanannya, frekuensi pengiriman, jarak geografis, kemudian dukungan penjualan dan promosi. Untuk kita mentreatment satu pelanggan dengan pelanggan yang lain, kita tentu butuh effort yang berbeda-beda. Mungkin satu pelanggan dia pesannya banyak dan kita juga hanya butuh satu kali promosi dia langsung pesan. Sementara pelanggan yang lain kita butuh promosi yang lebih tapi pesannya hanya sedikit, jumlah produk yang dipesan hanya sedikit. Nah, kita identifikasi pelanggan mana yang lebih menguntungkan atau profitable bagi kita, mana yang enggak gitu. Nah, contohnya ini PT ABC gitu ya, katakanlah dia memproduksi suku cadang mobil seperti itu untuk 11 pembeli utama. Nah, kita ternyata dari ke-11 pelanggan itu ada satu rekening pelanggan atau ada satu pelanggan yang mencatat 50% dari total penjualan dan 10 pelanggan lainnya untuk sisanya gitu. Misalnya kita memproduksi 1 juta unit gitu ya. Yang 500.000 itu dipesan oleh hanya satu pelanggan saja, sementara 500.000 sisanya dipesan oleh 10 pelanggan lainnya. Maka ini ya, unit yang dibeli pelanggan besar 500.000, 10 pelanggan kecil 500.000 juga.
pesanan yang dibuat pelanggan besar 2 kali, 10 pelanggan kecil itu 200 kali. Jumlah tindakan penjualan, maksudnya kita lakukan penjualannya, promosinya gitu ya, di pelanggan besar itu 10 kali, di 10 pelanggan kecil 210 kali. Biaya produksinya sama antara untuk pelanggan besar dan untuk pelanggan kecil. Biaya pemenuhan pesanannya sama untuk pelanggan besar dan pelanggan kecil 202.000. Biaya tenaga penjualannya juga sama 110.000. Lalu kita hitung tarif aktivitas pemenuhan pesanannya. Caranya adalah kita tambahkan biaya pemenuhan pesanan antara pelanggan besar dan pelanggan kecil, maka 202.000 ditambah 202.000 ini dibagi jumlah pesanan yang dibuat, yaitu 2 ditambah 200. Maka 202 ditambah 202, 404.000 dibagi 202. Maka ketemu tarif aktivitas pemenuhan pesanannya adalah $2.000 per pesanan. Sedangkan tarif aktivitas tenaga penjualan sama, kita tambahkan juga 110.000 ditambah 110.000 dibagi jumlah tindakan penjualan yang dilakukan, yaitu 10 kali ditambah 210 kali, maka ketemu 220.000 yaitu 110. Ini ya, 220.000 dibagi 220 ketemu $1.000 per tindakan penjualan. Nah, sekarang kita kalikan biaya pemenuhan pesanan untuk pelanggan besar, maka $2.000 dikalikan ini 2 pesanan untuk pelanggan besar, 2.000 dikali 2 4.000, sedangkan yang 10 pelanggan kecil 2.000 dikali 200 pesanan, maka 2.000 kali 200 400.000. Sedangkan untuk biaya tenaga penjualan $1.000 dikali 10 tindakan penjualan, maka 10.000, sedangkan pelanggan kecil $1.000 dikali 210 penjualan, maka ketemu 210.000. Di sini kita bisa lihat untuk jumlah unit yang sama, yaitu 500.000 yang kita produksi. Untuk pelanggan besar kita hanya mengeluarkan $4.000 biaya pemesanan dan $10.000 biaya penjualan. Sementara untuk 10 pelanggan kecil kita butuh 400.000, artinya bisa dikatakan satu pelanggannya butuh 40.000. Dan biaya penjualannya 210.000, artinya satu pelanggannya butuh 21.000. Maka kita lebih baik mengorbankan yang 10 pelanggannya dan kita lebih berfokus pada satu pelanggan besar yang lebih menguntungkan bagi kita. Selanjutnya biaya pemasok berdasar aktivitas. Di sini contohnya kita ada 2 pemasok, yaitu PT ABC dan PT DEF untuk komponen A1 dan komponen B2. Di sini biaya aktivitas yang disebabkan oleh pemasok itu ada 2 gitu ya, yaitu biaya kegagalan komponen dan biaya adanya kegagalan komponen dan keterlambatan pengiriman. Sehingga ada 2 aktivitas perbaikan dan aktivitas pengiriman produk, masing-masing biayanya perbaikan produk itu 800.000, pengiriman produk 200.000. Sekarang diketahui harga pembelian per unit di dari PT ABC itu harganya yang komponen A1 $20, komponen B2 $52. Sedangkan di PT DEF komponen A1-nya $24, komponen B2-nya $56. Nah, karena PT DEF itu lebih mahal gitu ya, lebih mahal sedikit harga per unitnya, maka kita lebih banyak beli di PT ABC, yaitu untuk komponen A1 $80.000, B2 $40.000, sedangkan di PT DEF hanya masing-masing $10.000. Tapi ternyata unit yang gagal itu banyak yang dari PT ABC gitu. Unit yang gagal itu 1.600 untuk komponen A1, B2-nya 380, sedangkan dari PT DEF itu masing-masing hanya 10 unit. Terus juga PT ABC mengalami keterlambatan pengiriman masing-masing komponen A1 60, komponen B2 40.
Nah, sedangkan yang PTDF tidak ada keterlambatan pengiriman sama sekali. Nah, sekarang kita hitung tarifnya dulu. Tarif perbaikan kan tadi biaya perbaikannya kan 800.000 ya. Ini ya. Biaya perbaikannya 800.000, maka kita hitung tarifnya 800.000 dibagi jumlah unit yang gagal. Jumlah unit yang gagal ini. Maka 1.600 ditambah 380 ditambah 10 ditambah 10. 800.000 dibagi 1.600 tambah 380 tambah 10 tambah 10, ketemu $400 per komponen yang gagal. Kemudian untuk tarif percepatan pengiriman, biaya pengiriman produk 200.000 dibagi unit yang mengalami keterlambatan pengiriman, yaitu 60 ditambah 40 tambah 0 tambah 0 gitu. Maka ketemu $2.000 per keterlambatan pengiriman. Sekarang kita kalikan, kita hitung masing-masing. Biaya pembelian ini harga tadi ya, harga per unit dikali jumlah unit yang dibeli. 20 dikali 80.000 untuk komponen A1 dari PT ABC, $52 kali 40.000 untuk komponen B2 dari ABC, $24 kali 10.000 unit untuk komponen A1 dari DEF, $56 kali 10.000 unit untuk komponen B2 dari PT DEF. Untuk biaya perbaikan produk, kalikan tarifnya dengan masing-masing komponen yang gagal, jumlah unit komponen yang gagal. Tarif 400 dikali 1.600 untuk komponen A1 dari PT ABC, 400 kali 380 untuk komponen B2 dari PT ABC, 400 dikali 10 unit untuk komponen A1 dari DEF, 400 dikali 10 unit untuk komponen B2 dari DEF. Kemudian biaya percepatan pengiriman produk, $2.000 dikali 60 unit untuk komponen A1 dari PT ABC, $2.000 dikali 40 unit untuk komponen B2 dari PT ABC, dan untuk PT DF tidak ada biaya percepatan pengiriman produk. Biaya totalnya yang kita perlukan dari komponen A1 PT ABC 2.360.000, B2 PT ABC 2312, A1 PT DF 244, B2 PT DF 564.000. Kemudian kita bagi dengan unit yang dibeli masing-masing. Jadi masing-masing ketemulah biaya total per unitnya. Nah, dari biaya total per unit ini bisa kita ketahui bahwa sesungguhnya dari PT DF itu lebih murah karena kita tidak mengalami keterlambatan dan kita juga mengalami gagal atau cacat produk yang lebih minimal. Maka seharusnya kedepannya kita lebih memilih dari PT DF pemasoknya, walaupun harga per unitnya lebih mahal tapi kualitasnya lebih bagus dibandingkan dengan PT ABC. Nah, oleh karena itu dari biaya pemasok ini bisa kita simpulkan bahwa kita bisa menganalisis atau mengidentifikasi biaya selain harga produknya, yaitu dari segi kualitas, keandalan, dan ketepatan waktu pengiriman yang digunakan manajemen untuk mempertimbangkan pada saat memilih pemasok.